Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini rekan-rekan semuanya, ku bisa dengan bangga mempersembahkan untuk Anda Ku Bisa Goes to Campus dengan tema tips memulai karir di luar jurusan kuliah yang akan dibersamai oleh tamu-tamu keren ya di siang hari ini. Langsung saja memperkenalkan tamu kerennya di siang hari ini. Yang pertama, beliau merupakan seorang Sekretaris Jenderal dari PPIK Universitas Negeri Malang. Ada Ibu Dr. Anda Fatmawati. Selamat siang, Bu Fatma. Selamat siang, Bu Fatma. Nah, dia mau memperkenalkan dulu nih Bu alumni kerennya. Cowok ganteng ya Bu kalau kata Bu Fatma ya. Di siang hari ini beliau ini merupakan seorang part of ya PT PLN Indonesia Power dari Bali, PGU, alumni dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Kita sambut juga sama bersama ada Mas Henny Saputra Utama Wianata. Halo, selamat siang Mas Henny. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ceria sekali hari ini ya. Cepatlah. Semoga sehat. Nah, dia mau memperkenalkan juga nih narasumber gestar kita yang keren sekali di siang hari ini. Beliau merupakan seorang career coach nih. Kita sambut dan juga sama bersama ada Mas Teddy Diego. Selamat siang. Halo. Selamat siang semuanya. Sesi yang pertama yaitu sesi opening speech dari Bu Fatmawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir secara virtual pada akhir pekan ini dalam rangka mengikuti kegiatan webinar dengan tema tips memulai karir di luar jurusan kuliah yang diselenggarakan oleh Dinas Besar Ikatan Alumni bersama dengan Unista. Peserta webinar yang saya hormati, kesiapan dalam memilih karir yang berkualitas diperlukan oleh pemahaman dalam memilih karir. Pemahaman dalam memilih karir merupakan hal yang penting karena lulusan akan dihadapkan pada situasi proses persiapan dan pengembangan karir. Rendahnya pemahaman karir juga dapat membuat kesalahan dalam mengambil keputusan dalam memilih pekerjaan. Mengutip dari media berita digital yang Ristek RI, Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2021 pernah menyampaikan bahwa 20% mahasiswa di Indonesia tidak bekerja sesuai dengan jurusan kuliahnya. Salah satu upaya untuk membantu lulusan dalam menghadapi permasalahan karir yaitu bimbingan karir. Ya, bimbingan karir sebagai bagian integral dari program pendidikan yang dapat membantu lulusan dalam merencanakan masa depan, mengembangkan dan mengambil keputusan karir secara tepat. Beruntungnya, dengan kemajuan zaman pada saat ini, banyak sekali program bimbingan karir yang dapat dimanfaatkan oleh generasi Z kapan saja dan di mana saja. Melalui bimbingan karir inilah diharapkan dapat membantu kesiapan di dalam membuat perencanaan karir dan mengambil keputusan karir dengan tepat. Peserta webinar yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar Universitas Kampus edisi ke-307 dengan tema tips memulai karir di luar jurusan kuliah saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kedua yaitu sharing success story dari salah satu alumni terbaik dari Universitas Negeri Malang, ada Mas Henny Sap. Karena dia dan juga aku bisa dengan bangga mempersembahkan untuk Anda rekan-rekan semuanya, Mas Henny Sap Putra Utama Wianata. Silahkan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Henny Saputra. Saya lahir di Blitar 32 tahun yang lalu. Untuk riwayat pendidikan mulai dari SD, SMP hingga STM saya berada di Blitar. Tepatnya di SD sama SMP-nya saya berada di Bulungi. Mungkin dari
teman-teman partisipan di skenario yang saya kali ini, dan juga untuk STM-nya saya berasal dari STM Negeri 1 kita. Untuk kuliahnya kan di Universitas di Malang, saya angkatan tahun 2009, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, saya lulus tahun 2012. Untuk riwayat pekerjaan, sebelumnya dari tahun 2012 hingga tahun 2015, saya bekerja di perusahaan swasta, nama perusahaannya PT Inovasi Ekapena, dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Di tahun 2015 hingga saat ini saya melebarkan sayap, saya berkarir di PT PLN Indonesia. Untuk penempatan, kebetulan saat ini saya ditempatkan di Bali, namun untuk wilayah kerja saya ada di seluruh Indonesia. Mengapa waktu itu saya pilih di UTM? Jadi sebelum saya menentukan kampus yang akan saya daftar setelah lulus dari STM, saya sounding selain ke internet, saya juga sounding ke kakak tingkat, dan juga kebetulan ada keponakan yang kuliah di Universitas di Malang. Ketika saya sounding di internet, ternyata Universitas Negeri Malang di Fakultas Teknik Elektro itu memiliki akreditasi yang baik waktu itu hingga sekarang. Karena waktu itu juga saya berpikiran kita nanti setelah lulus kuliah itu tentunya kita pasti akan melamar kerja, karena ya kuliah ini kan tentunya sebagai senjata kita memiliki akreditasi yang baik, di sana kita bisa berjuang untuk mendapatkan tempat kerja yang baik. Dan juga selain itu UM ini juga masuk ke 10 kampus terbaik nasional, dan juga bagi saya UM ini merupakan kampus multi pengajaran. Saya di dalam itu dilatih untuk mengajar dan juga memiliki praktek yang memadai dengan peralatan-peralatan yang bisa dilihat. Sejauh saya selama kuliah di Universitas di Malang, Fakultas Teknik Elektro, menurut saya tidak pernah ada peralatan yang kurang untuk teknik, untuk prakteknya, untuk praktek elektro, untuk praktek komputer dan sebagainya. Pemrograman waktu itu sangat terfasilitasi. Kenapa saya memilih UM? Biaya kuliah lebih terjangkau dan juga banyak beasiswa yang menawarkan yang cukup menarik. Kemudian untuk beasiswa dari semester pertama sampai semester 4, saya mendapat beasiswa dari UM. Jadi waktu itu hanya bayar uang gedung, untuk biaya semesteran kebetulan ada free gitu dari beasiswa tersebut. Yang ketiga, lokasi kampus ini cukup strategis untuk UM. Nah, teman-teman tahu sendiri. Yang keempat, itu ada support dari orang tua yang sangat maksimal. Dan juga untuk selanjutnya di UM itu memiliki UKM yang beraneka ragam untuk mengembangkan minat kita. UKM bela diri, UKM vokal, UKM menua dan sebagainya. Kebetulan saya bagian dari UKM itu, saya berada di UKM bela diri. Untuk agenda selanjutnya yaitu kegiatan ketika kuliah hingga akhirnya pekerjaan tetap. Kegiatan saya waktu kuliah, yang pertama tentunya saya belajar. Mengikuti kegiatan belajar yang saya dengan sungguh-sungguh, dengan berarti semangat itu harapan dari orang tua, mengingat kondisi orang tua, mengingat ke depan itu persaingan bisnis, persaingan dunia kerja semakin luar biasanya, semakin luar biasa sulit. Dari sana saya jadikan motivasi untuk belajar lebih giat. Yang kedua, saya juga mengikuti himpunan mahasiswa jurusan Teknik Elektro selama 2 periode. Di sini sangat berguna sekali ya di dunia kerja, dimana nanti di dunia kerja kita tidak hanya bersinggungan dengan orang di lingkungan ruangan kita aja, tapi bisa jadi di perusahaan yang lain, karena kita bekerja di lapangan. Di lapangan juga ada vendor, ada PT-PT yang lain juga, ini cukup memberi bantuan kita untuk bersosialisasi. Selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya saya mengikuti UKM. Ya, di UKM yang sempat saya sebelum, saya juga mengikuti satu UKM dari semester 1 sampai akhir. Bahkan sampai sekarang saya masih di komunikasi. Itu ada UKM bela diri, namanya Normalitas. Jadi sangat disarankan untuk teman-teman mengikuti ya himpunan mahasiswa jurusan atau UKM, karena dia sangat berguna sekali untuk melatih skill kita di bidang sosialisasi dan komunikasi. Yang ketiga, saya juga berpartisipasi di dalam asisten mengajar, asisten dosen waktu itu. Nah, di sana saya belajar mengajar, saya belajar kembali lagi, saya belajar bersosialisasi. Dimana ketika kita belajar, kita tidak ada yang hilang. Kita sosialisasi, menyebarkan ilmu tidak ada yang hilang, karena di sana kita belajar kembali. Kita akan membuka buku kembali, belajar sebelumnya untuk di-sharingkan ke teman-teman. Dan juga ini membuka peluang kita untuk berkomunikasi dengan dosen-dosen, jadi kita lebih akrab dan kita lebih tidak sungkan, tidak canggung untuk berkomunikasi dengan dosen-dosen yang ada di Fakultas Teknik. Selanjutnya kegiatan saya kuliah yang lain, yaitu saya mengikuti program wirausaha mahasiswa. Di sana saya dilatih untuk berwirausaha
saya menyusun proposal. Kebetulan dari sana saya mendapatkan dana. Waktu itu saya dilatih oleh Pak Fahmi, Fakultas Teknik. Karena saya mendapatkan dana hingga akhirnya saya membuka usaha kecil-kecilan. Waktu itu usaha bebek ya dapat bertahan sekitar 2 tahun hingga akhirnya saya memutuskan untuk berhenti karena saya harus bekerja di luar kota. Dimana untuk ilmu kuliah itu sebenarnya nanti sebenarnya akan kita pakai, cuman masih banyak lagi yang akan kita pelajari di dunia kerja. Mungkin sekitar 40-50% dapat kita ambil dari dunia kuliah, namun dunia pekerjaan itu lebihnya sampai 100% itu masih harus kita belajar lagi. Selanjutnya dari 2015 saya berkesempatan untuk mengembangkan karir, merasa ilmu yang dari perusahaan sebelumnya sudah cukup. Saya mengembangkan karir selanjutnya di PT PLN Nusantara. Untuk pekerjaan rutin yang saya lakukan saat ini itu melakukan pekerjaan sesuai job task pekerjaan, dimana untuk job task pekerjaan saat ini sesuai dengan catatan saya. Kebetulan saya saat ini adalah ahli media kontrol instrumen di bidang pemeliharaan. Jadi job task saya melakukan pemeliharaan, kontrol dan instrumen. Pemeliharaan ini dilakukan hampir setiap hari. Pemeliharaan ini tidak serta-merta karena kerusakan, tapi juga pemeliharaan untuk mencegah kerusakan, preventive maintenance. Moto saya adalah jalani prosesnya dan nikmati hasilnya. Tentunya dalam menjalani proses kita harus dengan sepenuh hati, tidak boleh ada oloan, dan juga komitmen yang tinggi dalam bidang pekerjaan. Mentang sudah masuk, nah kita elaan mengerjakan itu jangan, kita tetap harus full semangat untuk mengerjakan pekerjaan kita di bidang. Kalau kita sudah di bidangnya, pantang menyerah. Kalau kita lakukan pekerjaan, kita nanti akan menghadapi berbagai macam tantangan. Bisa bekerja sampai larut malam, jangan sampai menyerah. Jangan sampai patah semangat, kita sampai putus asa. Karena dari sana kita akan biasa menjadi pribadi yang lebih baik. Kedepannya kita akan menghadapi cobaan-cobaan, cobaan ya. Kita akan menghadapi masalah-masalah seperti itu. Nah, kita anggap, ini udah pernah, ini gampang. Tenaga kita udah tersedia untuk itu. Yang kedua, nikmati hasilnya. Nikmati hasilnya ini juga serta-merta dengan hura-hura, mana, menghabiskan waktu. Tapi tidak seperti itu bagi saya. Bagi saya menikmati hasilnya itu adalah dengan bersyukur, dengan tetap rendah hati, tetap semangat menatap ke depan, yaitu untuk karir ke depan, dan juga melakukan hal-hal yang positif untuk diri dan keluarga. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Dan yang akan melanjutkan ke sesi yang ketiga, yaitu sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh orang yang sudah kalah keren dari yang barusan ya. Semuanya ada Mas Teddy. Sebelum kita masuk ke materi ya, mungkin teman-teman sempat mendengar ya, ada dalam sebuah pemberitaan Bapak Menteri Pendidikan kita sempat mengungkapkan sebuah data yang cukup mencengangkan juga ya, bahwa ternyata 80% ya orang-orang yang bekerja ternyata mereka bekerja di luar dari jurusannya mereka. Jadi kita mulai dengan ini ya. Sebenarnya alasan orang ya ingin berkarir di luar jurusan itu apa sih? Yang pertama bisa jadi karena lowongan kerja yang dicari yang sesuai dengan jurusan tersebut ternyata terbatas. Kalaupun misalnya lowongannya itu bertebaran, tapi yang lulus dari jurusan tersebut ternyata juga nggak kalah banyaknya. Nah, yang terakhir itu ada di sisi minat dan passion yang ternyata tidak sesuai, tidak sejalan dengan apa yang sudah dijalani selama perkuliahan. Jadi kalau kita mau pilih karir, kita harus bisa pastikan ada 2M ini ya yang perlu kita penuhi. Sesuatu yang kita cintai atau kita rela berkorban untuk itu tapi tidak kita lakukan secara konsisten ya belum tentu jadi passion ya. Bisa jadi sesuatu hal yang biasa aja gitu ya. Jadi untuk menentukan jalur karir jangan dimulai dengan bingung, tapi dimulai dengan pertama melihat ke dalam diri. Yang kedua melihat berbagai kemungkinan yang ada ya. Kemudian cari dan buat keputusan yang ketiga. Bikin keputusan. Karena mau tidak mau kalian harus memutuskan. Karena dengan keputusan itu dan melakukannya lah baru nanti teman-teman tahu. Saya Diah Nadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.